Pemirsa, musim lalu tim putra Universitas Pelita Harapan harus mengakui keunggulan Institut Teknologi Harapan Bangsa pada partai final 5. The Eagles tentu sangat termotivasi untuk membalaskan kekalahan tahun lalu dengan menjadi juara tahun ini. Bagaimana persiapan tim Eagles untuk merebut gelar juara musim ini? Telah hadir bersama kami Power Forward UPH, Laurentius Stephen Oy. Selamat datang, Lauren. Terima kasih sudah bersama kami di 5 Sport Zone. Ya, Lauren, ini mungkin bisa cerita, ini UPH sampai sejauh ini tidak terkalahkan. Ya. Apa yang menjadi kunci supaya tidak pernah kalah untuk sementara ini? Sebenarnya kuncinya ini adalah sementara ini kita selalu bermain sebagai satu tim. Jadi kita tidak ada keegoisan dalam tim, kita semua bermain membagi bola. Ya sebenarnya itu sih. Lalu eksekusi yang jauh lebih baik daripada tahun lalu. Apakah ini latihannya juga diperbanyak dibandingkan dengan tahun lalu? Enggak juga. Enggak juga, sama ya pola latihan sama. Nah, kalau tahun lalu kan ini kalah dari ITHB di partai final. Nah, ini bagaimana? Kenapa bisa kalah dan apa yang akan dilakukan supaya bisa mengungguli ITHB nanti kalau bertemu? Sebenarnya waktu kita melawan ITHB itu kita agak kurang cepat untuk memulai pertandingan. Jadi kita waktu pertandingan awal tuh kita di first quarter kita kurang agresif dan permainan kita kurang bagus di first quarter, tapi kita mulai mengejar di quarter 2, 3, 4. Tapi sayangnya ketinggalan di quarter pertama itu terlalu jauh, sehingga itu yang mengakibatkan kekalahan kita. Oke, nah ini kan kalau UPH sekarang udah kedatangan pemain-pemain baru nih, ada Christian Gunawan, ada Johan Lauren, Hans Abraham. Nah, ini Lauren sendiri melihat peluang UPH sendiri bagaimana di tahun ini? Benar sih, kalau menurut saya peluang kita semakin bagus karena dengan adanya Hans Abraham sama Johan Lauren ini kita mendapat bantuan dalam sisi 3-point shot karena kita tahun lalu kita agak kurang di sana, dan dengan adanya dua orang ini menurut saya sih kita semakin komplit sebagai satu tim. Oke, di antara semua teman-teman Lauren ini siapa jadi pemain kunci UPH menurut Lauren sendiri? Sebenarnya sih nggak ada ya, karena kita yang memang prinsip kita adalah tim, lalu dalam setiap pertandingan tuh kita semua dirotasi dan memiliki minute play yang hampir sama. Jadi menurut kita sih kuncinya ini adalah semua pemain di UPH menunjukkan permainan yang terbaiknya. Oke, nah Lauren ini kan juga anggota timnas U18 Indonesia. Nah mungkin Lauren bisa cerita dulu bagaimana pengalaman itu bisa membantu Lauren di UPH sekarang. Sebenarnya dengan adanya pengalaman di timnas U18 ini sebenarnya percaya dirinya agak naik ya, karena waktu di timnas U18 ini kita bermain dengan tim-tim dari luar, dan mereka juga untuk tinggi power forward sih. Kalau di Indonesia 195 udah cukup tinggi kan. Kalau di sana itu sekitar 2 meter lebih, 2 meter 05. Nah itu sih jadi pengalaman. Jadi kalau untuk melawan yang lebih tinggi, lebih ada pengalaman itu. Oke, pengalaman itu membantu ya, Lauren. Nah, sekarang ini kalau di tim yang paling diwaspadai sama Lauren ini sekarang, tahun ini siapa? Sebenarnya sih kita cukup penasaran dengan Ubayah, karena kita tahun lalu belum sempat ketemu sama Ubayah karena Ubayah udah kalah dulu. Nah, sebenarnya kita cukup penasaran sama Ubayah sebagaimana perkembangan mereka. Karena belum pernah ketemu ya sebelum-sebelumnya? Sementara ini kita belum pernah ketemu sama sekali sama Ubayah. Nah, itu strategi untuk mengalahkan Ubayah sendiri udah dipikirkan juga sama teman-teman? Mengamati permainan Ubayah nggak sampai saat ini? Enggak juga sih. Kita lebih fokus sama perkembangan kita sendiri. Kalau misalnya itu kalau tim ya. Nah, sekarang kalau pemain individu lain, mungkin ada nggak pemain tim lawan yang pingin Lauren jadi bertanding nih? Ini siapa? Kalau saya sih ada dulu teman saya SMA saya namanya Christian Chandra. Dia sekarang kuliah di SA Unggul. Sebenarnya saya cukup penasaran dengan dia karena dulu saya waktu satu tim sempat menjadi semacam rival untuk berkembang gitu. Jadi saya melihat dia semakin bagus, saya juga latihan lebih giat. Lalu dia melihat saya, jadi jadi pertumbuhannya bareng-bareng gitu ya. Nah, tapi belum pernah ketemu sebelumnya di SA Unggul lawannya. Sempat pernah ketemu sih. Jadi tahun lalu kita udah ketemu 2 kali, cuma looking forward lah buat ketemu lagi sama dia. Ntar kalau ketemu atau enggak kita belum tahu ya nanti ya. Nah ini berbicara mengenai UPH, ini ada pelatih asal luar negeri ya, ini ada Stephen Metcalf. Mungkin Lauren bisa cerita perbedaan tipe melatih dari pelatih asing dengan pelatih Indonesia itu seperti apa sih? Sebenarnya yang utama itu dari segi kedisiplinannya, karena memang dari Amerika Serikat mungkin mereka lebih menekankan di disiplin. Jadi beda banget kalau misalnya pelatih di Indonesia ini mereka agak lost gitu ya. Kalau misalnya pelatih Amerika ini mereka lebih memperhatikan detail-detail kecil, lalu mereka cenderung jauh lebih disiplin. Jadi datang telat aja udah nggak boleh. Lalu kalau misalnya kita lagi pergi keluar kota untuk bertanding, kita ada jam malam untuk tidur, kita pagi-pagi harus bangun makan pagi bersama. Jadi lebih disiplin. Oh, jadi hal-hal kecil begitu ya. Kalau makan juga jangan-jangan diatur juga ya namanya. Sementara ini sih belum. Sementara ini belum ya. Kalau strategi dari pelatih asing sendiri lebih mengedepankan offense atau defense atau seperti apa sih? Kalau pelatih kita ini mereka lebih fokus pada defense sebenarnya. Tapi karena berhubung tim kita juga punya kemampuan yang luar biasa dalam skill offense, jadi sekarang dia juga
lebih membagi sama rata lah. Kalau dulu lebih menekankan pada defense. Oh, oke. Dulu defense, sekarang lebih merata ya. Sekarang lebih Nah, merata. kalau sekarang Lawrence sendiri nih, yang ngelihat 5 Liga Mahasiswa sendiri. Iya. Lawrence ini ngelihat apa? Ini kan ada perbedaan. Mungkin ada perbedaan di tahun lalu dan tahun sekarang, perkembangannya seperti apa? Kalau menurut saya sih ya 5 ini cukup bagus karena dengan konsep student athlete ini jadi atlet-atlet tidak hanya fokus pada latihan basket saja, tapi mereka juga harus memperhatikan IP. Jadi mereka harus belajar juga dan juga fokus pada basket. Lalu kalau menurut saya nih, dengan adanya kompetisi 5, maka universitas-universitas kan akan mencari pemain-pemain calon. Nah, itu mereka akan memberikan beasiswa dan itu akan memberikan kesempatan untuk pemain basket yang mungkin agak kekurangan dalam segi finansial gitu. Oke, kalau Lawrence sendiri sudah ada bayangan, misalnya ke depan saya ingin jadi pemain profesional gitu, sudah ada? Karena kan kalau di 5 sekarang ini kan ada pemain yang bisa saja ternyata diorbitkan jadi NBL gitu kan? Iya sih. Ya benernya sih saya tidak menutup kesempatannya kalau memang saya dapat kesempatan untuk bermain di profesional, saya akan dengan gembira menerima kesempatan itu. Oke, nah kalau Lawrence sendiri sekarang ngambil jurusan apa di UPH? Saya ngambil jurusan teknologi pangan. Oke, itu ngambil teknologi pangan ini untuk pas masuk ke UPH ini karena ada peran dari hobi basket juga atau enggak? Enggak sih, ini karena memang dalam segi pelajaran saya cukup minat dalam bidang kimia dan ketika saya mencari-cari jurusan dan ternyata yang banyak di kimianya ini teknologi pangan. Lalu selain itu saya juga mikir kalau misalnya pangan kan kita pasti butuh kan, setiap hari kan kita pasti butuh makanan. Jadi kalau menurut saya ini prospek juga buat bisnis di kedepan harinya. Oke, nah kalau 5 ini kan mengedepankan selain harus jago main basket, akademis juga harus tinggi. Ya, benar. Nah ini kalau Lawrence sendiri IP-nya berapa nih jangan-jangan boleh tahu? Ya cukup bagus lah, sekitar 3,32. 3,32, berarti masalah mengenai standar 2,00 dari 5 ini nggak masalah ya buat? Enggak masalah. Nggak masalah sama sekali ya. Oke baik, kalau gitu tantangan ke depan ini bagi Lawrence sendiri seperti apa? Kalau tantangannya sih sekarang gimana caranya kita bisa improve skill secara individu dan baik juga secara tim. Karena menurut saya ini kalau dengan kondisi kita sekarang buat di playoff itu kita masih kurang, jadi kita masih harus improve banyak. Oke, mungkin latihan perlu diperbanyak kah atau seperti apa mungkin Lawrence pinginnya? Mungkin lebih fokus aja dalam latihan karena latihan kita udah termasuk cukup banyak sih. Kalau menurut saya sih mungkin nggak ada universitas yang latihan sebanyak UPH, tapi mungkin kita harus lebih fokus dalam latihan. Jadi lebih ngeluarin 100% dalam setiap latihan gitu. Karena kadang mungkin agak malas-malasan gitu lah ya. Malas-malasannya, oke. Lawrence sendiri, ini terakhir Lawrence, ya mungkin punya saran untuk 5 sendiri seperti apa? Pinginnya nanti ke depannya perbaikan apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya sih nggak ada, cuma kalau buat saya mungkin yang cowok jangan dibagi grup karena kita tandingnya jadi semakin sedikit kan. Jadi kita sebenarnya lebih pingin lebih banyak main gitu. Oke, jadi tidak dibagi per grup, semua dijadiin satu. Ya semua dijadiin satu, ditandingin sama semua. Mungkin itu lebih seru ya karena memang kita pengen lebih banyak main gitu lah. Oke, jadi semua tim ketemu dengan semua tim dari berbagai grup gitu. Oke, baik, terima kasih Lawrence, sukses buat UPH, semoga bisa masuk ke final seperti tahun lalu. Amin. Baik.